Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau terus memberkati kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, bukalah hati kami untuk firman-Mu. Kami rindu hati kami terus diterangi oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami mohon Roh Kudus menuntun dan menyertai kami, baik hamba yang berkata-kata, bahkan kami yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman dalam 1 Yohanes pasal 1 saya angkat bagi kita ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Pencinta Kelavos yang diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk terus membangun kehidupan kita untuk tinggal di dalam firman Tuhan. Mengapa? Karena Alkitab berkata, kalau kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan tahu apakah kehidupan kita ini sudah cinta Tuhan ataukah tidak. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 katakan, segala sesuatu yang diilhamkan Allah gunanya menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, membuat orang hidup dalam kebenaran. Artinya lewat kebenaran-kebenaran firman akan tersingkap siapa kita. Kita akan tahu apakah hidup kita sudah hidup di dalam Tuhan ataukah tidak. Ada banyak orang aktif di dalam pelayanan, tapi karena dia tidak tinggal di dalam firman, firman tidak ada di dalam hidupnya. Karenanya sekalipun dia melakukan aktivitas pelayanan yang banyak, dia hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, bahkan hidup membenci, hidup di dalam dosa. Dia merasa itu hal yang biasa dan dia tidak melihat itu sebagai dosa. Mengapa? Karena tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Nah, firman Tuhan berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya Yohanes ingin katakan bahwa Allah itu adalah terang. Dan dari mana dia tahu Allah itu adalah terang? Alkitab berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dia tidak mengetahui Allah adalah terang itu dari manusia, tetapi Allah yang menyingkapkan bagi dirinya. Nah, apa yang disingkapkan bagi Yohanes, itu yang membuat Yohanes katakan, inilah yang aku sampaikan. Kalau Allah itu adalah terang, dan di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, sekarang kita tahu, bicara terang adalah bicara kebenaran. Bicara kegelapan adalah bicara dosa. Di manakah kita tinggal? Apakah masih di dalam kegelapan ataukah sudah di dalam terang? Belajar lewat firman Tuhan. Apa yang disampaikan Yohanes ini bagi umat Tuhan, ini bagi mereka yang sudah menerima penebusan dari Tuhan. Ketika mereka sudah menerima penebusan dari Tuhan, mereka sudah mendapat kehidupan roh yang baru, itu menjadi dasar untuk mereka tidak ada alasan untuk tidak bisa hidup di dalam terang. Mereka akan bisa hidup di dalam terang dan malah mereka tidak bisa hidup di dalam kegelapan. Karena sifat yang ada pada kita, nature Allah yang ada pada kita, itu merupakan nature terang. Nah, oleh karena itu kalau kita bangun kesadaran kita di dalam saya ada nature terang, maka kita tidak akan pernah lagi bisa hidup di dalam dosa. Sebenarnya manusia itu sudah tidak bisa lagi melakukan dosa karena dia tidak punya sifat dosa. Tapi masalahnya kenapa ada banyak orang Kristen aktif dalam pelayanan, dalam ibadah, tetap dia masih bisa melakukan dosa karena dia memiliki cara berpikir yang tidak ditransformasi oleh firman Tuhan. Karenanya tadi saya katakan, mendengarkan firman itu jauh lebih penting. Karena itu akan membawa kita menyadari akan roh kita yang baru. Dan ketika kita hidup di dalam kehidupan roh kita yang baru yang adalah terang Allah itu, maka itulah yang akan menerangi seluruh kehidupan kita. Dan kalau kehidupan kita telah diterangi oleh terang Allah yang sesungguhnya, maka kita akan mampu hidup sebagai anak-anak terang. Kita tidak akan hidup dalam kegelapan, tapi kita akan mampu hidup sebagai anak-anak terang. Oleh karena itu kalau dikatakan Allah itu adalah terang yang sesungguhnya, saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita telah diberikan terang itu dalam hidup kita. Mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Lewat pekerjaan, pelayanan, aktivitas kita, mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang adalah hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu adalah terang Tuhan
yang sesungguhnya. Biarlah Roh Kudus memampukan saudara dan saya menjalani hari-hari hidup kita. Kita hidup berjalan dalam terang Tuhan. Akan ada banyak kegelapan yang akan kita alami dalam hidup kita lewat segala macam intimidasi-intimidasi yang merupakan manifestasi iblis. Tapi saya katakan, kalau terang itu benar-benar menerangi hati kita, maka hati kita bisa menerangi setiap kegelapan yang ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita dimampukan untuk hidup melakukan apa kata firman Tuhan, hidup di dalam terang Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk kami terus bangun kesadaran akan Allah adalah terang yang sesungguhnya, sehingga kami mau belajar hidup sebagai anak-anak terang, karena kami percaya di dalam kami tidak ada lagi kegelapan, tapi nature Allah yang adalah terang itu telah menjadi kehidupan kami yang sebenarnya. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami terus mampu hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.